Kelompok kriminal bersenjata, atau yang disingkat KKB. Siapa itu KKB, dan apa sih tujuan dari KKB di Papua? Mungkin kebanyakan orang sudah tidak asing lagi mendengar istilah kata KKB. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi tentang KKB, baiknya kita harus tahu dulu asal-usul KKB itu sendiri. Sebelum kalian tahu istilah sebutan KKB, kelompok ini dulu dikenal dengan nama OPM, atau kepanjangan dari Organisasi Papua Merdeka. OPM didirikan pada tahun 1965, dengan tujuan untuk mengakhiri pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. OPM ini berniat untuk melepaskan Papua dari Indonesia, sama halnya dengan Timor Timur. OPM pun kerap menyuarakan referendum supaya bisa merdeka dari Indonesia. OPM juga kerap melakukan tindakan kriminal, dan sampai memakan korban jiwa. Karena situasi di Papua yang semakin tidak kondusif, maka pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua, dengan anggaran yang besar. Akan tetapi anggaran yang besar tersebut tidak sampai ke masyarakat luas di Papua, anggaran tersebut hanya digunakan oleh oknum-oknum perut buncit yang bangke, dan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut memicu terjadinya gerakan dari OPM yang semakin brutal, dengan melakukan berbagai tindak kejahatan. Salah satu aksi kejahatan OPM yang pernah dilakukan yaitu, mereka menahan sejumlah orang Eropa dan Indonesia. Kemudian 2 sandera dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksi OPM tersebut yang termasuk tindakan kriminal, maka istilah OPM kemudian diganti menjadi kelompok kriminal bersenjata atau disingkat KKB. Karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis, yang dapat mengancam keutuhan negara. Ada 3 alasan mengapa KKB di Papua sulit untuk diberantas. 1. Masih ada tokoh lokal yang melindungi. Dari beberapa sumber mengatakan, bahwa ada beberapa tokoh lokal yang melindungi anggota KKB tersebut. Hal ini membuat para anggota KKB dapat menyelamatkan diri saat dikejar oleh aparat keamanan. 2. Sering menyamar. Anggota KKB ini, kerap menyamar sebagai penduduk lokal di Papua. Hal tersebut menyulitkan bagi aparat keamanan, untuk mengidentifikasi anggota KKB yang bersebaran di wilayah Papua. 3. Suka berpindah-pindah. Selain sering menyamar, anggota KKB ini juga sering berpindah-pindah tempat, semisal dari satu kampung ke kampung lainnya. Tujuannya yaitu tidak lain, agar aparat keamanan Indonesia sulit untuk mencari, atau bahkan menangkap anggota KKB.